Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat, teman-teman yang beriman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, mari sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpah rahmat, hidayah dan inayahnya kita semua hingga detik ini masih bisa bernapas, masih bisa hidup, sehingga kita masih ada kesempatan untuk mengintrospeksi diri kita, memperbaiki diri kita untuk segera bertobat dan menambah pundi-pundi amal kita untuk menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam selalu kita sampaikan, kita curahkan kepada Nabi agung kita, Nabi besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat serta pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita akan sama-sama mengulas tentang waktu-waktu maupun tempat yang dilarang untuk membaca ayat kursi. Ayat kursi merupakan bagian dari surat Al-Baqarah ayat ke-255. Bacaan doa ayat kursi menjadi salah satu bacaan yang diagungkan dan memiliki derajat yang paling tinggi di antara bacaan doa lainnya. Semua surat yang ada di Al-Quran sejatinya memang dimuliakan, namun ayat kursi memiliki kedudukannya tersendiri. Seperti yang kita tahu bahwa ayat kursi memang dianjurkan untuk dibaca dan sangat baik dibaca saat selesai sholat fardu, sebelum tidur, menjelang pagi dan sore hari. Namun ternyata ada juga waktu dilarang baca ayat kursi, dan jika tetap dilakukan bukannya mendapat pahala, malah bisa menjadi dosa. Apakah benar demikian? Ini ada pengulasannya. Yang pertama, tempat-tempat ataupun waktu yang dilarang yaitu saat ruku dan sujud dalam sholat. Ayat kursi ternyata dilarang untuk dibaca saat kita sedang melakukan ruku dan sujud dalam sholat. Larangan tersebut ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang artinya, Rasulullah SAW melarangku membaca Al-Quran saat ruku dan sujud. Hadis riwayat Muslim. Sudah jelas bahwa ayat kursi dilarang dibaca saat ruku dan sujud karena merupakan bagian dari ayat di dalam Al-Quran, sehingga jangan membaca ayat kursi di dua gerakan sholat tersebut. Kemudian yang kedua, saat berada di toilet ataupun di kamar mandi. Ayat kursi dilarang dibaca saat kita berada di toilet atau di kamar mandi. Ahlul ilmi menyebutkan bahwa tidak boleh seseorang membaca Al-Quran ketika di dalam toilet, sebab itu berarti kita melakukan penghinaan terhadap Al-Quran. Selain itu juga menyalahi adab dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, saat sedang menanggung hadas besar. Waktu selanjutnya yang dilarang untuk membaca ayat kursi adalah saat kita sedang menanggung hadas besar. Hadas besar yang dimaksud adalah saat sedang junub, haid ataupun nifas. Haram hukumnya untuk kita membaca Al-Quran, termasuk ayat kursi, dalam keadaan menanggung hadas besar, kecuali membacanya di dalam hati. Wanita haid dan orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran walaupun satu ayat. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Kemudian saat kita sedang mengantuk. Saat sedang mengantuk, ternyata kita dilarang untuk membaca ayat kursi. Imam Nawawi menyebut bahwa makruh hukumnya membaca Al-Quran meski hanya membaca ayat kursi saat kita sedang mengantuk. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kemungkinan kesalahan membaca sehingga merusak atau merubah bacaan dalam ayat Al-Quran. Apabila salah satu dari kalian bangun malam sehingga bacaan Al-Qurannya menjadi kacau sampai dia tidak sadar apa yang dia baca, hendaknya dia tidur. Hadis riwayat Imam Nawawi, Muslim dan Ibnu Majah.
Itulah tadi sahabat yang beriman, 4 waktu dan tempat yang dilarang kita membaca ayat kursi. Mudah-mudahan kita mengetahui, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat istiqomah mengamalkan membaca ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja sahabat yang beriman, saya akhiri. Wassalamualaikum